Buat Persikabo sendiri nih harus dijadikan momentum ketika kemarin sudah mampu mengalahkan tim legend ya, Persebaya Surabaya. Kemenangan melawan Persebaya harus dijadikan modal kekuatan untuk mengalahkan Dewa United di kandangnya sendiri. Cukup bagus ya karena manajemen Dewa sendiri mendatangkan pemain-pemain yang khususnya didatangkan ke Dewa dari sebelumnya tim-tim pemain tersebut menjadi pilar andalan ya. Itu mungkin jadi kelebihan tersendiri bagi Dewa sehingga sekarang tim yang dilatih Neil Maijar ini cukup diperhitungkan. Jadi bisa disebut kuda hitam juga. Dari pandangan ada Bung Yudis, dari pertandingan perdana kemarin, apa sih yang masih kurang dari Rajikan Janur Bung Yudis? Mungkin apa? Entah itu di lini pertahanan atau mungkin lini serangnya kurang tajam atau gimana Bung Yudis? Ya, jumpa lagi dalam acara ataupun program tentang sepak bola khususnya. Dalam acara apa Bung Wai? Kick Corner. Kick Corner. Bersama saya Yudhistira Wane dan nama lengkap Anda Bung? Saya Wahyu Septiana hadir kembali mengudara dalam Kick Corner membahas tentang update terbaru dari pertandingan Liga 1. Khususnya kita akan membahas preview pertandingan Persikabo melawan Dewa United di pekan kedua Liga 1. Bung Yudis, Persikabo lawan Dewa United gimana Bung Yudis tanggapannya? Oke, untuk Dewa United melawan Persikabo ya. Dan Persikabo buat kali ini berstatus sebagai tim tamu. Dia akan bertandang ke markasnya Dewa United yang musim ini menggunakan stadion Indomil Arena ya di Tangerang. Sama juga berbagi dengan Persita Tangerang. Itu rencananya atau sesuai jadwal bakal digelar pertandingannya pada hari Minggu 31 Juli 2022. Mainnya malam. Mainnya malam ya. Nah, untuk pertandingan kali ini Persikabo bakal diperkuat beberapa nama baru nih, terutama pemain asing. Nah, buat kali ini Bung Wai, pembahasannya mulai dari mana Bung? Sebelum kita membahas pertandingan ke depan lawan Dewa United, kita review dulu sebentar Bung Yudis. Pertandingan sebelumnya Persikabo di pekan pertama Liga 1 sukses dapat poin penuh di kandang ketika berhadapan dengan Persebaya. Di luar dugaan Bung Yudis, Persikabo menang nih Bung Yudis. Padahal sebelumnya banyak pihak yang mengunggulkan Persebaya bisa mencuri poin di kandang Persikabo. Tapi dengan kejutan tersebut Bung Yudis, Persikabo berhasil membalikkan, bisa menang 1-0 dari Persebaya. Gimana Bung Yudis pertandingan pertama? Itu dia balik lagi. Sekarang Persikabo dilatih oleh Coach Jajang Nurjaman, pelatih yang berpengalaman di Indonesia. Kepintaran Coach Jajang Nurjaman ini memang patut diacungi jempol, mengingat sehari sebelum bertanding sempat ada beberapa pertanyaan yang menghantui Persebaya Surabaya. Jika Persebaya Surabaya ini selalu kesulitan di laga awal untuk memulai liga. Pasti dia sulit untuk memenangkan pertandingan. Dengan beban psikis yang sudah termindset ada, Coach Janur mampu meracik tim, menyiapkan materi pemain dengan baik sehingga di lapangan para pemain Persikabo 1973 ini mampu tampil lepas Bung ketika lawan Persebaya. Memang pada pertandingan malam hari itu juga sedikit licin Bung, sehingga buat Persikabo itu kan sudah biasa, mengingat kota hujan gitu. Kota hujan, jadi sudah terbiasa kalau main hujan pun atau kondisi lapangan licin tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Lagi-lagi memang faktor kecerdasan seorang pelatih Jajang Nurjaman menjadi penentu di laga perdana Persikabo hingga mampu menang 1-0 lewat tendangan penalti si Gustavo. Satu gol kemenangannya Persikabo dicetak penalti sama penyerangnya Bung Yudis ya. Penyerang si Gustavo. Oke, Bung Yudis, di pertandingan sebelumnya lawan Persikabo cuma pakai 2 pemain asing. Kemudian laga besok kemungkinan bakal tambahan 2 pemain asing baru Bung Yudis. Bruno Dibal yang sebelumnya main di Persiraja, sekarang ada Tomoki Wada. Gimana Bung dari Jepang? Ya memang 2 pemain kemarin yang sekarang baru datang nih, Tomoki Wada dan Bruno Dibal, termasuk
detik-detik terakhir lah buat bergabung bersama Persikabo. Mengingat itu sebagai peran pengganti. Sebelumnya Persikabo juga sudah mendatangkan beberapa pemain juga, yang satu dari Jepang bernama Rio dan satu lagi Renan Sgraria. Renan sayangnya jelang-jelang kompetisi mengalami cedera cukup parah sehingga harus dicoret. Sementara pemain yang bernama Rio dianggap kurang kualifikasi sehingga nama Bruno Dybal dan juga si Tomoki Wada ini masuk untuk menggantikan peran mereka. Dan kemungkinan buat lawan Dewa United masih 50-50 karena mengingat Jajang Nurjaman minggu lalu mengatakan bahwa perlu adaptasi. Mengingat pemain-pemain Persikabo ini sudah melakukan persiapan sejak jauh hari, jadi soliditasnya sudah terbentuk pasca tergusur dari Piala Presiden, Bung. Tapi Bung Yudis, menurut Anda dengan tambahan 2 pemain asing baru tersebut seperti apa Bung Yudis? Terlebih kan khusus Bruno Dybal, dia musim kemarin sudah main di Persiraja, sedikit banyaknya pasti sudah mengetahui sepak bola Indonesia. Mungkin apakah ini bagus juga buat Persikabo, Bung Yudis? Ya, mengingat ada angin segar tentu bakal berdampak positif, dan juga salah satunya bisa menjadi solusi. Selama ini Persikabo di menit awal dari wasit meniupkan peluit hingga 10 menit itu masih menjadi kendala ketika Persikabo ini menjadi tim yang telat panas. Dengan kehadiran pemain-pemain baru ini diharapkan permasalahan tersebut segera dapat tuntas, Bung. Tapi selain 2 pemain yang baru didatangkan, Persikabo juga sudah terlihat matang dengan Gustavo. Satu lagi juga yang mengisi pos belakang, Luka Ugama. Dan itu posisinya ada di mana-mana tuh. Kadang jadi back, bisa jadi langsung striker, ada di mana-mana. Pemain itu multi talent, taktis. Bisa diapain aja ya. Iya, itu dia. Tapi buat pemain baru ini memang ada harapan besar untuk memperbaiki skema permainan yang tadi dibilang telat panas itu, Bung. Terlepas dari tadi Anda sudah bicara masalah soliditas, mungkin dari pandangan Anda, Bung Yudis, dari pertandingan kemarin, apa sih yang masih kurang dari Rajikan Janur, Bung Yudis? Mungkin apa? Entah itu di lini pertahanan atau mungkin lini serangnya kurang tajam atau gimana, Bung Yudis? Ya, kalau dari overall secara keseluruhan permainan, balik lagi ketika keluar dari tekanan ataupun mampu menemukan ritme permainan di 10 menit berikutnya, itu pemain Persikabo sudah bagus mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Tapi lagi-lagi pengambilan keputusan ketika sudah berhadapan dengan lawan satu, itu dia bingung mau penetrasi atau oper. Pengambilan keputusan menjadi salah satu kelemahan di tim berjuluk Laskar Pajajaran yang harus diperbaiki, Bung. Sekarang geser ke tim tamu, Bung Yudis. Kemarin tim duel sama-sama menang soalnya, Bung Yudis. Dewa di laga pertama dia menang lawan Persis Solo. Seperti apa, Bung Yudis, kekuatan Dewa sendiri? Apa mungkin bakal menjadi ancaman berbahaya, Bung Yudis, bagi Persikabo nih? Itu dia, Dewa United salah satu tim yang kuda hitam juga, Bung. Di sana ada beberapa nama yang memang sudah malang melintang juga di Liga 1 walaupun dia berstatus tim promosi. Sehingga faktor kemenangan kemarin melawan Persis Solo, dia di atas angin. Dan memang pertandingan secara permainan tim, kolektivitas Dewa United tidak boleh dianggap remeh, Bung, oleh Persikabo yang dilatih Coach Jajang Nurjaman yang kaya akan pengalaman, Bung Wai. Menurut Bung Wai sendiri, permainan Dewa United ini seperti apa nih? Dewa menurut saya bagus dengan kombinasi pemain asing dan juga pemain lokal yang cukup bagus ya, karena manajemen Dewa sendiri mendatangkan pemain-pemain yang khususnya didatang ke Dewa dari sebelumnya tim-tim pemain tersebut menjadi pilar andalan ya. Itu mungkin jadi kelebihan tersendiri bagi Dewa, sehingga sekarang tim yang dilatih Nil Maijar ini cukup diperhitungkan, jadi bisa disebut kuda hitam juga buat Bung Yudis. Artinya permainan style juga ya, mengingatkan Nil Maijar juga coach tersebut stylish ya. Jadi permainannya kebawa ke lapangan juga nih. Di laga besok, Bung Yudis, kira-kira supporter Persikabo bakal bertandang ke markas Dewa tidak nih?
Ya berdasarkan pembicaraan dari beberapa rekan, ada beberapa elemen ya di situ, ada Kabomania, Ultras Persikabo Kurvasut, dan juga PAS 1973. Mereka memang sudah melakukan briefing terkait keberangkatan mereka away ke Tangerang. Nah, tapi untuk menggunakan apanya sedang dibahas. Dan memang itu dapur mereka. Yang jelas dia memberikan dukungan secara langsung di Tangerang buat Persikabo pasti ada. Pasti ya. Karena mungkin dukungan supporter bakal memberikan semangat tersendiri Bung Giris ya, bagi pemain ya. Ya itu dia pembakar semangat, bergelora. Bung Giris, sebelum kita akhiri mungkin ada prediksi laga besok bakal berlangsung seperti apa nih Bung Giris, Persikabo Dewa? Buat Persikabo sendiri nih harus dijadikan momentum ketika kemarin sudah mampu mengalahkan tim legend ya, Persebaya Surabaya. Kemenangan melawan Persebaya harus dijadikan modal kekuatan untuk mengalahkan Dewa United di kandangnya sendiri. Jadi menurut saya bekal kemenangan kemarin masih terasa euforianya. Jadi Persikabo saya kira bisa unggul tipis 0-1. Wih, Anda sangat percaya diri ya bisa Persikabo bisa menang ya. Keuntungan moral kemarin menang lawan Persebaya Bung Wai. Nah, untuk Bung Wai sendiri prediksinya buat laga tuan rumah Dewa United melawan Persikabo ya mungkin pertandingan besok saya prediksi tidak akan mudah Bung Giris, karena besok itu bermain di kandang Dewa, kemudian Persikabo juga sama-sama pengen meraih kemenangan, karena dua tim ini sebelum meraih kemenangan pertandingan besok pasti bakal sengit sih. Kedua tim bakal main lepas. Jadi skor imbang nih? Kalau saya prediksi pasti imbang, sepertinya imbang. Imbangnya berapa nih? Imbang 1-1 aja lah. 1 sama, adil ya. Adil. Semoga saja pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1 menyajikan pertandingan yang sangat menarik dan tidak kasar ya. Karena bagaimanapun atlet harus dijaga tuh. Sportivitasnya, fair play harus dijunjung tinggi Bung Wai. Siap. Ya Tribuners, demikian tadi pembahasan di Key Corner ya tentang pertandingan ataupun prediksi antara Dewa United melawan Persikabo 1973 yang akan bertanding pada hari Minggu 31 Juli 2022 yang mainnya malam. Nah, nantikan pembahasan berikutnya di Key Corner ya Bung Wai, dan saya Yudhistira dan rekan saya Wahyu Septiana pamit undur diri. Salam olahraga. Oke Bung Giris.